Fi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada kitabul qada, bab masalah peradilan, di poin man tuqbalu syahadatuhu. Siapakah orang-orang yang atau bisa diambil kesaksiannya. Jadi ada kriteria yang harus kita perhatikan terkait dengan saksi yang bisa diambil dalam untuk memutuskan perkara di pengadilan atau semisalnya. Wala tuqbalu syahadatu illa minal muslimil baligil aqilil adl. Ini kriterianya. Tidak boleh diambil kesaksian kecuali dari seorang yang muslim, Islam. Artinya tidak boleh kita ambil saksi, menjadikan saksi orang kafir dalam permasalahan apapun. Dalam permasalahan apapun tidak boleh kita jadikan sebagai saksi. Al-baligh yang sudah mencapai usia dewasa. Artinya anak-anak tidak boleh dia menjadi saksi. Al-aqil, orang yang berakal, orang yang tidak waras tidak boleh jadi saksi. Al-adl, orang yang adil. Adil di sini yang dimaksud baik agama dan akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Itu adil. Adil dalam yang dimaksudkan kalau disebut adil, syahidai adilin, dua saksi yang adil dalam hadis, dan juga dalam ayat-ayat itu disebutkan kalau disebut adil, maka yang dimaksudkan adalah orang yang baik agamanya, terjaga akidahnya, manhajnya, terjaga akhlaknya. Bukan adil membagi sama rata, si A sekian, si B sekian, enggak. Bukan adil seperti itu. Adil artinya agamanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki akhlak, orang yang akidahnya lurus, baik. Itu dikatakan adil. Fala tuqbalu syahadatul kafiri walau ala mithlihi. Tidak boleh diterima kesaksian orang kafir sekalipun dia bersaksi atas orang kafir pula. Sekalipun dia bersaksi atas orang yang seakidah dengan dia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu dzawai adlin minkum. Dan jadikanlah saksi orang-orang yang adil di antara kalian. Maka orang kafir tidak adil. Orang kafir tidak adil. Ya. Tidak dikatakan adil orang kafir itu. Sekalipun ada orang yang mengatakan bahwasanya orang kafir baik, jujur, dia enggak jujur. Ya. Kalau dalam urusan agama saja, urusannya dengan Allah dia enggak jujur. Bagaimana dengan urusan dunia? Orang kafir tidak ada yang adil. Kalau ada yang mengatakan orang kafir adil, ini orang-orang yang ragu terhadap akidahnya sendiri. Orang-orang yang ragu terhadap akidahnya sendiri. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, mimman tardawna minasyuhada. Yang dijadikan saksi itu adalah orang-orang yang kalian ridhoi. Dan orang-orang kafir bukan orang-orang yang diridhoi. Sebagaimana kata beliau di sini, wal kafir laisa bi'adlin. Orang kafir bukan orang yang adil. Wala mardiyyin, dan juga bukan orang yang diridhoi. Bukan diridhoi baik oleh manusia, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Wala huwa minna. Dan orang kafir itu bukan juga termasuk dari golongan kita. Ini syarat yang pertama, bahwasanya orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Syaratnya harus muslim. Kemudian wala tuqbalu syahadatus sabi. Tidak boleh kita menerima kesaksian anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Hendaknya yang bersaksi di dalam urusan kalian, termasuk urusan jual beli, utang piutang, hendaknya kalian jadikan saksi dua orang yang dari kalangan laki-laki di antara kalian. Kalangan laki-laki, kalau sebut laki-laki berarti dewasa, sudah balik. Maka anak-anak belum termasuk dari kalangan laki-laki yang disebutkan dalam ayat ini. Wala tuqbalu syahadatul ma'tuh. Demikian juga tidak boleh kita ambil kesaksian dari orang yang kurang waras.
Orang yang kurang waras nggak boleh. Wal majnun, lebih-lebih yang gila, yang sedikit kadang lurus ucapannya, kadang nggak terkontrol, kadang tidak ada terkontrol. Nah, orang yang gila lebih-lebih. Orang yang gila berarti dia mutlak, dia omongannya sendiri nggak paham, apalagi untuk memberikan kesaksian pada orang lain. Wa nahwihima, dan selain keduanya. Lianna qaulahum ala anfusihim la yuqbal. Kenapa? Karena ucapan mereka terhadap diri mereka saja tidak diterima. Yang menyangkut diri mereka saja sudah tidak diterima. Fa'ala ghairihim aula. Maka yang menyangkut orang lain lebih-lebih. Jadi orang yang tidak waras, orang yang fi khalal dalam masalah akalnya, maka tidak diterima. Namun di zaman ini keanehannya justru anak-anak orang waras yang tidak waras jauh lebih dipercaya daripada orang-orang yang waras. Ini yang jadi muskilah. Ya. Kadang sekarang anak-anak secara sifatnya yang polos, masih lugu, mereka akan mengatakan apa adanya. Demikian juga orang-orang gila. Kadang orang gila jauh lebih jujur, lebih benar daripada orang-orang yang waras di zaman ini, di sebagian kehidupan kita ini. Sebagian manusia, tidak semuanya tentunya. Ya. Bukan berarti dengan pernyataan seperti ini bahwasanya orang waras masih bisa dipercaya, yang tidak waras masih bisa dipercaya, masih benar ucapannya, masih jujur. Anak-anak apalagi, bukan berarti itu diperbolehkan kita menjadikan mereka sebagai saksi. Tetap tidak boleh. Ya. Wala tuqbalu syahadatul fasiq, dan tidak boleh kita menerima kesaksian orang yang fasik. Ya, orang yang fasik, orang yang meninggalkan sholatnya, orang yang melakukan perkara-perkara yang mungkar, sekalipun dia beragama Islam, akil, balik, tapi dia melakukan perkara-perkara yang mungkar, fasik. Maka orang yang fasik tidak terima kesaksiannya. Wa asyhidu dzawai adlin minkum, Allah katakan, dan jadikanlah saksi orang-orang yang adil di antara kalian. Sebagaimana kita sebutkan tadi, adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang baik agamanya. Kalau orang meninggalkan sholat, atau orang memiliki perangai yang buruk, akhlak yang tidak bagus, maka mereka ini tidak adil, maka tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu syahadatu khain. Tidak boleh diterima kesaksian orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat tidak boleh diterima kesaksiannya. Wala khainah, demikian juga yang perempuan, laki maupun perempuan. Wala zanin wala zaniyah, tidak boleh diterima kesaksian pelaku zina, laki-laki maupun perempuan. Wala dzi ghimrin ala akhihi, dan tidak boleh diterima kesaksian orang yang memiliki rasa dendam terhadap saudaranya. Apalagi yang tertuduh ini orang yang ada masalah dengan orang yang menjadi saksi. Tapi zaman ini justru yang menjadi saksi itu orang yang ada apa dengan yang tertuduh. Itu kebanyakan yang siap. Kebanyakan yang siap. Bahkan mereka rela untuk memberikan kesaksian palsu sekalipun disebabkan karena apa? Rasa dendam terhadap saudaranya. Maka orang yang punya masalah dengan saudara yang tertuduh, maka tidak boleh dijadikan saksi, tidak diterima. Ya. Karena ini termasuk kefasikan orang yang memiliki rasa dendam terhadap saudaranya. Ini terkait dengan orang-orang yang diterima kesaksiannya. Kemudian nisabus syahadah, pembagian saksi, kesaksian itu ada beberapa bagian. Hal ini berdasarkan hak, ya, hak-hak yang ada itu terbagi menjadi dua, al-huququd dzarban. Hak-hak itu terbagi menjadi dua, hakullahi ta'ala wa hakul adami. Ada hak-haknya Allah Azza wa Jal, dan ada haknya anak Adam. Wa amma huququl adamiyyin fa thalathatu adrubin. Adapun hak-haknya anak Adam terbagi menjadi tiga. Berdasarkan kesaksian ini ada tiga dia. Dharbun la yuqbalu fihi illa syahidan dzakaran. Yang pertama,
pembagian yang pertama atau jenis yang pertama, yaitu yang tidak diterima kesaksiannya kecuali dua orang yang laki-laki. Wa huwa ma la yuqsadu minhul mal wa yattali'u 'alaihi ar-rijalu kaz-zawaji wat-talaq. Yaitu dalam urusan yang bukan berkaitan dengan harta. Ini hak Adam, hak anak Adam. Dalam masalah yang bukan berkaitan dengan harta, maka saksinya dua, laki-laki semuanya. Wa yattali'u 'alaihi ar-rijal, dan terkadang disaksikan oleh banyak laki, banyak manusia. Kaz-zawaji wat-talaq, seperti pernikahan dan perceraian. Ini hak anak Adam. Dalam masalah nikah ini tidak boleh kesaksian itu kecuali diberikan oleh dua orang laki-laki. Ya. Ini minimal dua orang saksi. Tidak boleh kesaksian perempuan, harus laki. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikahnya seorang kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Dua orang saksi. Dan saksi di sini lagi-lagi Nabi mengatakan saksi yang adil. Dua orang saksi. Ini dalam urusan pernikahan. Ya, alhamdulillah kalau nikah kita di zaman ini bukan lagi dua orang saksi. Ya. Banyak yang menyaksikannya. Dan saksi itu sebenarnya yang menyaksikan pernikahan. Dia menyaksikan kalau telah terjadi peristiwa akad nikah, bukan yang menentukan sah dan tidaknya, karena dia bukan KPU. Ya. Dia menyaksikan, ikut menyaksikan saja. Sekarang ini sudah kebablasan. Kalau nggak ditentukan sama saksi sah dan tidaknya, maka nggak sah. Ini terlalu memberatkan. Inilah yang membuat agama Islam ini berat. Yang pada dasarnya Islam itu mudah. Ya. Harus saksi yang menentukan sah dan tidaknya. Kita dengarkan dua orang ini. Ya. Ini nggak benar. Yang menentukan sah dan tidaknya itu ijab dan qabul. Coba kalau walinya nggak nyerahkan, yang mempelainya nggak terima, disuruh sahkan sama saksi, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Dia nyaksikan saja, lihat. Ya. Telah terjadi peristiwa akad nikah, ijab, qabul, serah terima. Jadi bukan menentukan sah dan tidaknya. Ya. Yang menentukan sah dan tidaknya akad nikah itu ijab dan qabul. Maka ijab qabul itu sebenarnya mudah. Sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang ada. Ijab qabul itu mudah. Dan tolong antum yang akan nikahkan anak antum misalnya, usah dipersulit, usah diperumit. Coba negosiasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini penghulu misalnya yang sudah dimandatkan oleh pemerintah, yang pada dasarnya mereka itu sekedar mencatat. Ya, mencatat sebagai administrasi dan semisalnya, sebagai bentuk tanggung jawab kalau si fulan ini secara kenegaraan hukum positif, ya, hukum negara sudah diakui, ya, keabsahan nikahnya. Itu saja. Ini bukan ikut campur terlalu jauh, terlalu dalam. Ini enggak benar. Ya. Maka kalau seorang wali mengatakan saya nikahkan engkau dengan putri saya fulanah dengan mahar sekian dan sekian, mudah. Kemudian pengantinnya mengatakan iya, itu sudah cukup. Dia mengatakan iya saya sudah cukup. Cuman lebih baik kalau dia jawab dengan lengkap. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian dan sekian. Tidak ada yang rumit sebenarnya. Ya. Kalimat ini terkadang dibesar-besarkan, dianggap ini sebuah yang sangat sulit, ya. Dijadikan tolak ukur benar dan tidaknya agama seorang itu lancar dalam apa? Dalam ijab dan qabul. Ini enggak benar, ya. Kalau lancar ijab qabulnya, oh ini rumah tangganya bakal mulus-mulus aja. Kalau agak tersendat, oh ini kenapa kalian bisa begini? Ya. Ini mempersulit keadaan sebenarnya. Jadi akad nikah mudah.
Ya, saya ulangi, wali mengatakan saya nikahkan. Dia panggil sebut nama mempelai laki-laki. Ya, fulan. Ya, sebut namanya. Enggak mesti 3 kali. Ini adat kita harus 3 kali. Ini kita tidak berbicara kecuali kalau dia tuli. Kalau tuli bukan seperti itu akadnya, harus pakai isyarat dia. Ya. Tidak ada syaratnya harus 3 kali. Karena panggil ini 1 kali cukup. Tidak ada, bukan syarat nikah, bukan wajib nikah, bukan rukun nikah, harus panggil 3 kali. Ya. Ini ana sering sampaikan ini supaya yang sudah faham tidak ikut arus masyarakat yang keliru. Sampaikan ini yang benar. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Banyak anak-anak muda yang mungkin tertunda untuk nikah karena takut, ditakut-takuti kadang. Padahal ini mudah, tidak ada yang sulit. Ya. Jadi wali dari perempuan itu setelah dia menyampaikan khutbah nikah, ini yang menyampaikan khutbah nikah itu siapa? Wali dari perempuan. Makanya antum harus belajar khutbah nikah. Nasihat, sebagaimana antum nasihat anak antum, seperti itulah khutbah nikah sebenarnya. Saya nasihatkan supaya engkau jaga anak saya ini itu saja. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang paling penting. Enggak perlu harus undang ustadznya yang khutbah nikah, enggak mesti. Tapi kalaupun memang enggak bisa, ya enggak menjadi masalah. Enggak menjadi masalah. Tapi hukum asalnya yang menyampaikan khutbah nikah itu adalah wali dari yang dinikahkan tersebut. Setelah dia menyampaikan khutbah nikah, maka dia panggil nama mempelai laki-laki itu fulan. Kemudian setelah dijawab, dia katakan saya nikahkan engkau dengan anak saya, fulanah. Sebutkan nama anaknya, jangan saya nikahkan engkau dengan anak saya. Punya banyak anak perempuan, tinggal dipilih sama yang mempelai laki-lakinya. Harus disebut nama anaknya, harus jelas. Saya nikahkan engkau dengan putri saya fulana dengan mahar sekian dan sekian, atau mahar yang disepakati misalnya, ya, atau berapa saja. Dan jangan dipersulit. Kadang harus sesuaikan angka tahunnya. Misal sekarang ini tahun 2021 misalnya, tanggal sekian misal nikahnya bulan sekian, disebut semua angka-angkanya. Enggak jadi akad nikah karena salah di angka. Ya, dipermudah saja. Terkadang harus angka yang ganjil. Harus angka yang ganjil. Kalau genap ini ada mitos-mitos tertentu. Banyak mitosnya orang-orang. Sama kayak mitos pakai cincin misalnya. Pakai cincin kenapa harus jari manis? Nggak boleh. Kalau misalnya pengantinnya masukin jari kelingkingnya, oh salah. Ini bakal cerai cepat kalian ini. Kalau jari tengah sama. Ya, itu ada mitosnya. Jadi kata mereka ini mitosnya begini. Digabungkan begini kedua tangan ini. Kemudian angkat satu-satu. Selain jari manis, semuanya mudah keangkat sendiri dia. Ini mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, kelingking. Coba diangkat sendirian yang ini, sulit. Ya. Nah, mitos-mitos seperti ini harus kita buang jauh-jauh. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan ini kelanggengan rumah tangga. Nah, sama juga dengan akad nikah tadi. Mahar sebutkan yang mudah. Katakan mahar itu 1 juta, ya, 2 juta. Cari yang mudah-mudah lah. Atau 100.000, 200.000 itu lebih gampang. Kemudian mempelai laki-laki mengatakan iya, saya terima, selesai. Ya. Itu yang paling mudahnya. Kalau mau yang lengkapnya kayak tadi, ya saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar yang disepakati atau mahar sekian dan sekian. Selesai. Ya, tinggal doa barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Udah selesai akad nikah. Ya, tinggal tunggu di pestanya. Ya. Pesta itu makan. Pesta itu pengumuman. Ya, walimah itu adalah pengumuman pernikahan bahwasanya si fulan telah melangsungkan akad nikah. Itu inti dari walimah, inti dari pesta pernikahan. Ya. Tidak ada acara-acara yang lain. Ya. Intinya apa? Pengumuman pernikahan. Nah, sekarang ini akad nikahnya, alhamdulillah, di akad nikah undangan sudah 500 undangan, sudah 1000 undangan. Buat apa bikin pesta lagi? Ini menghabiskan biaya saja. Ya, udah langsung disaksikan, udah pengumuman jelas. Ya. Ini terkait dengan masalah akad nikah ini. Syahidai adlin ini dimaksudkan dalam masalah ini. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikah ini, akad nikah disaksikan oleh 2 orang yang yang adil. Allah berfirman, "Fa idza balagna ajalahunna,"
dan apabila mereka telah sampai pada masa iddahnya. Ini kalau diceraikan, kalau seorang menceraikan istrinya. Kalau mereka, para istri itu sudah mencapai masa iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka silakan kalian itu pegang mereka, artinya terus bersama mereka, gauli mereka dengan cara ma'ruf, au farikuhunna bima'ruf, atau kalian ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Wa asyhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikanlah dalam masalah ini dua orang yang adil di antara kalian. Ini hukum asalnya dalam pernikahan, harus dua orang saksinya laki-laki semua. Wa fil ayati wal hadithi warada dzikru syuhudi bi lafdzi tadhkir. Maka dalam ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas, di dalam lafaznya disebutkan dengan lafaz mudzakkar, lafaz tadhkir mudzakkar, artinya laki-laki saja, tidak berlaku kesaksian seorang wanita. Kemudian bagian yang kedua dari hak-hak anak Adam ini dalam masalah persaksian, wa dharbun yuqbalu fihi syahidan, bagian yang diterima kesaksian dua orang laki-laki, au rajulun wa imra'atan, atau kesaksian satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan, au syahidun wa yaminul mudda'i, atau satu orang saksi dan sumpah si penuduh. Wa huwa ma kana al-qasdu minhul mal. Ini dalam masalah-masalah harta. Dalam masalah-masalah harta, kal bai', seperti jual beli, wal ijarah, sewa menyewa, wal rahan, gadai, itu ada saksinya. Ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya. Dan secara hukum asal gadai itu, justru gadai ini merupakan pengganti dari saksi atau dari penulis, sekretarisnya. Intinya dalam masalah ini, dalam masalah utang piutang, ya harus ada saksi, dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada, satu laki dua perempuan. Kalau tidak ada, maka satu saksi, satu laki-laki, dan sumpahnya yang mengklaim. Sumpah yang mengklaim. Misalnya, saya pernah memberikan utang kepada si fulan, dia enggak mengakui misalnya. Kemudian hakim akan datangkan saksi, minta saksi. Lo saksinya fulan, enggak cukup. Baik, untuk menguatkan sumpah orang yang mengklaim ini, yang menuduh ini, maka selesai urusannya, diterima oleh hakim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah dalam utang piutang kalian dua orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka satu laki-laki, dua orang perempuan, mimman tardawna minasyuhada, dari kalangan orang-orang yang kalian ridhoi menjadi saksi, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yang apabila, kenapa dua orang perempuan? Yang apabila satunya lupa, akan diingatkan oleh yang satunya. Maka disinilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita itu kurang akalnya. Wanita itu kurang akal. Yang mengatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun wanita mengatakan, siapa bilang kurang akal? Banyak kok perempuan yang lebih pintar dari laki-laki. Ya, keumumannya seperti itu. Kurang akalnya, kurang agamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk manusia yang benar dan dibenarkan semua ucapannya. Ya. Kurang akal. Buktinya Allah tidak terima kesaksian satu saja, harus dua orang mereka. Ya, baru seimbang dengan satu orang laki-laki. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bil yamini ma'asyahid. Terkait dengan bolehnya satu saksi dan sumpah orang yang mengklaim, berdasarkan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Abu Daud, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara dengan sumpah orang yang mengklaim ma'asyahid, bersama adanya satu saksi. Ya. Yang ketiga, wa darbun yuqbalu fihi rajulan. Hak anak Adam ini terkait dengan persaksian, bagian yang ketiga, yang diterima kesaksian dua orang laki-laki, au rajulun wa imra'atan, atau diterima kesaksian
satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, artinya menggabungkan dua bagian pertama tadi. Au arba'u niswah, atau kesaksian diterima dari 4 orang wanita. Kapan diterima dari 4 orang wanita ini? Wa huwa ma la yattali'u alaihi rijal. Dalam masalah-masalah yang tidak mungkin dilibatkan laki-laki dalam masalah tersebut. Pada umumnya ghaliban karradha', seperti susuan, ya, yang menyaksikan bahwasanya si fulan pernah menyusui si fulan, si fulana pernah menyusui si fulan. Ini yang berikan kesaksian 4 orang wanita. Boleh, karena nggak mungkin kan laki-laki melihat hal seperti itu. Ya cukuplah zaman-zaman dulu kalau nete anaknya depan rumah seenaknya buka, dan masih ada di tempat kita ini, i'adzan billah. Ini kemaksiatan yang harus kita sampaikan. Ya. Ini nggak ada sungkan-sungkannya dia nyusu anaknya depan orang banyak di kalangan laki-laki. Nggak boleh seperti itu. Ya. Dia harus tutup. Ya, mentang-mentang sudah nikah, sudah ada yang memiliki, bebas. Ya. Ini suaminya bertanggung jawab ini. Kok disuruh nikmati orang lain? Cukup anaknya yang nyusu, bukan orang lain yang diberikan. Ya. Wal wiladah, ya, dan kelahiran. Ini bisa diambil kesaksian, misalnya anaknya tertukar atau misalnya memberikan kesaksian adalah 4 orang wanita, karena urusan melahirkan ini wanita, ya, yang lebih paham, lebih tahu. Itu kalau bukan sesar kayak sekarang. Wa ayubin nisa'id dakhiliyah, dan juga aib-aibnya wanita yang bersifat sensitif, ya, tentunya yang lebih paham, lebih tahu wanita. Enggak boleh minta kesaksian laki-laki dalam masalah tersebut. Wa amma huququllah ta'ala, adapun hak-hak anak Adam, hak Allah azza wajal. Tadi 3 bagian terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak anak Adam. Adapun hak Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuqbalu fiha nisa. Berkaitan dengan hak Allah, sama sekali tidak bisa diterima kesaksian wanita. Kalau hak anak Adam masih bisa diterima kesaksian wanita, itu perbedaannya. Liqauli Zuhri, berdasarkan ucapan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan la yujladu fi syai'in minal hududi illa bi syahadati rajulain. Tidak boleh ditegakkan hukum had, dicambuk atau semisalnya, kecuali atas kesaksian 2 orang laki-laki. Tidak boleh diterima kesaksian wanita. Wa hiya salasatu adrub ala salasati adrub, dan hak-hak Allah terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama, dharbun la yuqbalu fihi aqallu min 4. Bagian yang pertama, yang tidak diterima kesaksian kurang dari 4 orang. Ini hak Allah azza wajalla. Kurang dari 4 orang tidak diterima. Wa huwa zina. Itu masalah perzinahan. Tidak boleh kurang dari 4 orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah An-Nur ayat yang keempat, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang yang telah menuduh wanita-wanita baik-baik telah melakukan perbuatan zina, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka, deralah mereka dengan 80 kali dera, 80 kali cambukan. Jadi hukumannya, kalau misalnya ada 4 orang, mereka bersaksi telah terjadi perzinahan, ya. Ditanya satu persatu, ditanya 3 orang sepakat, sama-sama melihat. Namun saksi yang keempat mengatakan ragu dia, ya, tidak melihat, maka ketiga-tiganya tadi dicambuk, sekalipun dia benar. Ini masalah menuduh perzina, itu masalah berat. Apalagi sekarang dengan gampangnya kita menyebarluaskan sesuatu yang terkadang belum benar. Ya. Enggak dibenarkan. Harus kita datangkan 4 saksi. Dan 4 saksi ini sama-sama melihat, seperti dia melihat batang celak masuk ke botol. Paham ini maksudnya? Enggak mungkin itu. Enggak mungkin kita lihat. Itu maknanya apa? Menunjukkan bahwasanya sulit untuk kita memberikan kesaksian. Ya. Siapa yang bisa melihat? Seperti masuknya batang celak ke dalam botolnya. Mungkin enggak? Mungkin. Paling kita lihat, ya kalau enggak yang lakinya, yang perempuannya. Ya. Tidak bisa kita lihat seperti itu.
Sulit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ini mempersempit masalah ini. Benar-benar dia persulit supaya tidak menggampangkan. Ini masalah kehormatan manusia. Masalah kehormatan. Makanya tidak ada orang yang dicambuk karena berzina atau dia dirojam karena berzina berdasarkan saksi. Dari zaman Nabi, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan zamannya para khalifah-khalifah setelahnya, kerajaan-kerajaan setelahnya, tidak pernah terjadi yang namanya hukum ditegakkan had berupa cambukan atau rojam, dilempari batu sampai mati berdasarkan saksi. Semuanya yang terjadi rojam misalnya, dilempari batu sampai mati, itu atas dasar apa? Pengakuan. Atas dasar pengakuan. Tidak pernah terjadi karena kesaksian. Maka hati-hati. Kalau kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu, ya, nggak usah kita ikut andil dalam menceritakannya, menyampaikannya, karena hakikatnya kita akan terjatuh pada kehormatan manusia. Ya. Tapi di zaman ini justru yang dengar kabar itu yang seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya, yang lebih lebih tegas dalam bercerita, ya. Karena memang dia bercerita dengan kebohongannya. Ya. Inilah ayalah warahimani warahimakumullah. Kemudian wa darbun yuqbalu fihi isnan wa huwa ma siwa zina minal hudud. Bagian yang kedua adalah yang diterima kesaksian dua orang. Kesaksian dua orang, yaitu perkara-perkara had selain zina. Misalnya minum khamar, telah berbuat maksiat begini begitu, selain zina, maka diterima kesaksian dua orang. Ini berdasarkan ucapan Al-Imam Zuhri tadi, bahwasanya dalam masalah had tidak boleh diterima kecuali dari dua orang saksi laki-laki. Artinya tidak diterima kesaksian perempuan. Wa darbun yuqbalu fihi wahidun wa huwa hilalu Ramadan. Dan bagian yang ketiga adalah yang diterima satu orang saksi saja, yaitu penetapan hilal Ramadan. Masuknya hilal Ramadan butuh satu saksi saja. Tidak butuh dua. Ya. Kalau sudah bersaksi seorang itu dan disumpah oleh hakim, maka diterima kesaksiannya. Ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kurang dari 4 orang, tidak boleh kurang dari 2 orang, dan cukup 1 orang. Kemudian yang terakhir dari poin ini dalam masalah kita peradilan atau bab peradilan ini adalah al-yamin, masalah sumpah. Idza ajaza al-mudda'i an taqdimil bayyinah, apabila si penuduh, orang yang mengklaim itu tidak mampu mendatangkan bukti, wa ankarul mudda'a alaihi, dan klaimnya tersebut, tuduhannya tersebut diingkari oleh si tertuduh, falaisa lil mudda'i illa yaminul mudda'a alaih, maka dalam masalah ini tidak ada lagi yang diharapkan oleh si pengklaim, penuduh, kecuali hanya sumpah dari orang yang tertuduh. Jadi yang disumpah di sini adalah si tertuduh. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kata Nabi SAW, wajib bagi penuduh untuk mendatangkan bukti. Wal yaminu 'alal mudda'a alaihi, dan wajib bagi yang tertuduh untuk bersumpah. Jadi kalau si penuduh tidak mampu mendatangkan bukti, maka sekarang giliran yang tertuduh, mau nggak dia bersumpah? Harus dia bersumpah, baru diputuskan. Disebutkan dari Al-Ash'ath Ibnu Qais Al-Kindi, beliau berkata, kanat baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin, bahwasanya terjadi perselisihan antaraku dengan seorang dalam masalah sumur. Dalam masalah sumur, diperselisihkan sebuah sumur. Fakhtasamna ila Rasulillah SAW, maka kami mengangkat perkaranya kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, syahidak au yaminuhu, kamu harus datangkan 2 saksi, katanya kepada Al-Ash'ath. Atau kalau tidak, kamu tidak punya saksi, maka dia yang dituduh ini harus bersumpah. Maka kata Al-Ash'ath,
Innahu idzan yahlifu wa la yubali. Kalau begitu ya Rasulullah, dia akan bersumpah karena al-asas ini enggak punya bukti, enggak punya saksi. Berarti tinggal harapannya apa? Sumpah yang tertuduh ini. Maka beliau berkata kepada Nabi SAW, kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak tidak sungguh-sungguh dalam sumpahnya. Dia akan bersumpah bohong. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan wa huwa fiha fajirun. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta untuk mengambil hak orang lain, mendapatkan hak orang lain, laqi Allah wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Okelah kita selamat di dunia. Bagi orang-orang yang senang, dia bersumpah diterima. Termasuk orang-orang yang pandai memutarbalikkan fakta ketika urusan mereka dinaikkan ke pengadilan dan semisalnya. Mereka memenangkan di pengadilan. Ya. Kemudian apakah dengan dimenangkan oleh pengadilan itu menjadi hak mereka? Abadanlah. Tetap itu hak saudaranya kalau memang itu bukan haknya. Dan orang yang bersumpah dan diterima sumpahnya secara dunia, karena Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Seandainya dia tahu yang gaib, dia tidak akan meminta untuk bersumpah. Ya. Tapi ingat, kata Nabi SAW, orang yang lolos ketika bersumpah untuk mendapatkan hak orang lain, dia sumpah palsu, dia berdusta, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Lolos di dunia, tapi di pengadilan Allah sama sekali tidak akan lolos. Setiap kezaliman yang kita lakukan di dunia, di akhirat, kalau tidak kita minta kehalalan dari saudara-saudara kita di dunia, maka pengadilan Allah itu maha adil. Sekecil apapun. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut di antara umatku? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki perhiasan. Kata Nabi SAW, yang bangkrut itu dari umatku adalah orang yang datang dalam keadaan bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Tapi dia telah melakukan apa? Dia telah memukul si fulan, membunuh si fulan, mencaci maki si fulan, ya, menggibahi. Ya. Dia telah mengambil harta si fulan. Maka orang-orang yang pernah dizalimi di dunia ini, dia akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Makanya kalau kita gibahin orang, itu pada dasarnya kita sedang memberikan kebaikan kita kepadanya. Ya. Kita gibahin, kita bicarakan keburukan orang lain. Ya. Maka pada dasarnya kita sedang memberikan, ini kebaikan saya. Ya. Kalau sudah habis kebaikannya, maka kita akan minta keburukan orang yang kita gibahi. Itu pada dasarnya. Makanya kalau antum digibahi, antum dibicarakan, ya udah. Makanya Al-Hasanul Basri, ya, dia memberikan hadiah kepada orang yang menggibahinya, mengirim hadiah, mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan, engkau telah mengirimkan pahala kebaikanmu untuk saya tanpa saya berbuat capek-capek. Ya. Maka kalau ada yang menggibahi kita, sudah biarkan, tidak usah dibalas, tidak usah itu biarkan. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya di akhirat. Itu tabungan, ya, tanpa kita capek-capek gitu. Langsung diberikan cuma-cuma. Sama seperti sekarang tiba-tiba ada pihak tertentu langsung mendonasi kita tanpa kita minta apa-apa. Ini untuk si fulan. Alhamdulillah. Ya. Itu hakikatnya orang yang menggibahi orang itu. Maka dia akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Ya. Setelah kebaikannya habis, dibagi ke si fulan pernah ngambil harta si fulan, pernah memukul si fulan, pernah membunuh si fulan. Dibagi semua kebaikannya. Habis kebaikannya, maka keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi di dunia akan ditimpakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dilemparkan, dijebloskan ke dalam neraka waliyadzubillah, membawa keburukan-keburukan orang lain. Habis semua pahala kebaikannya. Tidak ada lagi pahala salatnya, setiap hari dia menjaga salatnya, bahkan salat malam. Dia jaga ibadah-ibadah sunnah, pahala puasanya, zakatnya, semua sedekah-sedekah sunnahnya, semuanya diberikan kepada orang lain. Maka inilah orang yang bangkrut, kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak termasuk dari orang yang terjatuh kepada hak-hak manusia ini. Kemudian
Kata Al-Ash'ath, fa anzalallahu tasdiqa dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai pembenaran atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qara'a hadhihi al-ayah, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ila qawlihi wa lahum adzabun alim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang menukar sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, janjinya dengan sumpah palsu. Menukar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah palsu, dan menjual janji-janji mereka dengan harga yang kecil, yang sedikit. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menukar keimanan mereka, janji mereka dengan sumpah palsu, janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjual janji sumpah-sumpah ini, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Orang yang bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan harta manusia, ini dia menjual sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sedikit dari nilai dunia, yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari bab ini, bab terkait dengan bab peradilan. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan Kitabul Al-Jihad, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dari kitab ini insyaallah taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan, umur panjang untuk bisa membahas, menyelesaikan pembahasan kitab ini. Bab yang terakhir adalah bab tentang jihad, Kitabul Al-Jihad. Seperti apa jihad itu, pengertian-pengertiannya, pembagian-pembagiannya, dasar-dasarnya, keutamaannya, semuanya kita akan bahas insyaallah, supaya kita berjihad bukan sekedar semangat. Kita bahas jihad ini bukan untuk melakukan tindakan di luar daripada aturan Islam, dan perlu dibahas masalah jihad ini. Jangan sampai kita membahas, oh ini bahas jihad, kayaknya ini orang-orang yang memiliki aliran yang keras. Enggak. Justru kita bahas jihad ini supaya kita tahu seperti apa sih jihad itu. Jihad, karena jihad itu merupakan bagian dari Islam. Bahkan puncaknya agama kita, agama Islam, itu jihad. Jangan dimaknai dengan konotasi yang kurang bagus tentang masalah jihad itu. Karena sekarang ini orang memandang jihad, kalau sudah membahas masalah jihad, pasti yang dipikirkan, mereka punya asumsi bahwasanya ini aliran keras. Oh ini radikal, ini itu dan seterusnya. Padahal hakikatnya orang-orang yang melakukan perbuatan yang Islam berlepas diri darinya, seperti pemboman, menteror dan semisalnya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok sekarang ini yang berafiliasi ke pemahaman-pemahaman yang tidak beres, kelompok jamaah-jamaah Islam yang ada, yang terlalu ekstrim dalam memahami Islam, disebabkan karena kedangkalan ilmu mereka, termasuk masalah jihad ini. Terkadang orang-orang yang begitu semangat membahas masalah jihad, mengajak manusia ke masalah jihad, berjihad di jalan Allah menurut mereka, terkadang mereka tidak paham tentang ilmu jihadnya seperti apa, tidak tahu bagaimana kaedah-kaedah jihad yang sebenarnya dalam Islam. Mereka hanya meyakini jihad itu wajib menurut mereka. Jihad itu harus seperti ini, tanpa tahu pembagian-pembagiannya. Ini insyaallah kita akan pelajari seperti apa masalah jihad ini, supaya kita tidak kebablasan dalam beragama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, apakah persaksian itu pada sekarang ini bisa digantikan dengan bukti rekaman video atau CCTV? Nah, terkait dengan rekaman video atau CCTV dan yang lain, ini larinya ke bukti. Maka yang dibutuhkan di peradilan itu, kalau nggak ada bukti ya saksi. Maka ini sudah cukup. Tapi kalau rekaman video dan semisalnya butuh dikaji lagi oleh pihak-pihak terkait yang lebih paham dalam masalah ini. Bukan serta-merta kita terima tentunya. Nggak bisa. Karena bisa saja editan video di zaman ini luar biasa. Apalagi ngedit foto. Gampang. Maka dalam hal ini, untuk menilai keaslian dan tidaknya itu ada ahlinya. Maka kalau secara
teknisnya oleh ahli sudah mengatakan ini termasuk bukti yang diterima, maka dibenarkan walaupun tanpa saksi. Karena tadi hadisnya apa? Alal mudda'i al-bayyinah. Wajib bagi yang mengklaim itu bukti. Kalau tidak ada bukti, dia hadirkan saksi. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka larinya kepada siapa? Disumpah yang tertuduh. Jelas ya? Wallahu taala a'la wa a'lam. Bagaimana dengan mengangkat hakim non muslim untuk mengadili perkara orang muslim, misalnya di pengadilan negeri atau lain? Ini butuh kita tanyakan kepada para masyayikh. Butuh kita tanyakan kepada orang-orang yang lebih paham. Insyaallah akan coba telepon. Tapi secara umum untuk menjadi saksi saja tidak dibenarkan dari kalangan non muslim, apalagi yang memutuskan perkara. Tapi coba kita tanya nanti, karena anak nggak berani mengatakan boleh dan tidak bolehnya. Cuman anak berikan gambaran seperti itu. Saksi tidak boleh dihadirkan kecuali muslim. Maka apakah dibenarkan keputusan hakim ya, yang non muslim seperti di Indonesia sekarang ini? Tapi yang jelas di sana itu hakim itu dia tidak sendiri. Dia tidak sendiri. Masih ada mungkin yang mendampinginya hakim-hakim yang muslim. Ya, insyaallah nanti coba anak tanya ke teman anak, kebetulan dia ambil jurusan di bagian al-qadha, bagian peradilan ini. Insyaallah taala semoga bisa difahami. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian hada wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.